Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kualitas syukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan dari larangan taatnya. Tetapi untuk menyantak itu tidak mudah. Kenapa? Karena setan akan selalu menggoda kepada manusia, dihias dengan berbagai macam godaan-godaan, sehingga banyak orang yang tidak takwa kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang yang dia tidak mempan digoda setan. Nah, siapakah mereka? Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak mempan digoda setan. Kita awali dari janjinya atau azabnya setan ketika dia dilaknat Allah, ketika dia diperintahkan untuk sujud tapi tidak mau. Kemudian dia dilaknat untuk masuk ke dalam neraka. Lah gara-gara Adam itu maka setan harus dilaknat, maka dia tidak terima. Dia kemudian beranjak bertekad bulat untuk menyesatkan anak Adam supaya jadi temannya masuk di dalam neraka. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 111 Allah menjelaskan niatnya seperti tadi. Wahai Allah, aku akan sesatkan anak Adam semuanya dengan berbagai macam cara. Kemudian aku akan goda anak dari depan, wa minhum dan dari belakang, walau dan dari belakang dan dari sebelah kiri. Dan Allah tidak akan dapat lengkap bagi orang-orang yang bersyukur. Sebab Allah mengatakan bahwa yang dimaksud menggoda dari depan adalah dia dibiarkan berbuat baik, tetapi niatnya yang disimpangkan. Oh, si A itu orangnya rajin ibadah, biarkan jangan digoda, tetapi niatnya yang disimpangkan, ditimbulkan rasa ujub, rasa bangga diri bisa dia ibadah dengan baik, namanya dari depan. Dari belakang digoda dengan rasa malas, sudah dengar Anda tidak telah mewajib, saya dilongkas, namanya dari belakang. Dari anak-anaknya dari keluarga-keluarganya, bapaknya mau korban, yang lain korban, terus ibunya bilang, Pak, buat hitung duitnya cukup kok orang. Saya sering bayar anak si nomor 5 juta, sito ora, masih to korban wae, namanya bukan dan silakan. Dan di sebelah kiri yaitu dari keadaan-keadaan, dari keadaan alam yang namanya hujan,
udan ajeng ngaji, mangkat ora mangkat ora meneh, jadi nggak berat, ya. Lah dengan godaan kemudian banyak orang tidak bisa bersyukur, yang rajin ibadah pun bisa tersesat karena gara-gara yang tidak ikhlas, ya. Yang infak, yang sedekah berjuta bahkan bermiliar-miliar, ya, tapi pinginnya di video, ya, di upload di YouTube, di TikTok, dan banyak orang tahu dulu aku orang yang dermawan, ya. Sudah, tapi nanti tidak baik, itu adalah godaan emas, ya, sehingga tidak banyak yang selamat. Kemudian juga di surat Al-Isra dikatakan, wahai Allah, ya, awakitaka wahai Allah, lihatlah ini orang yang kau muliakan karena dia engkau memberikan ilmu, dan kemudian engkau hinakan saya. Kalau si Adam ini nanti beranak pinak, aku betul-betul akan menggoda mereka dengan berbagai macam cara, ya, sampai ada hari kiamat. Kalau Bapak itu iblis itu umumnya tidak cuma 100 tahun, tapi sampai hari kebangkitan. Jadi iblis yang menggoda Nabi sampai sekarang masih hidup, ya. Anaknya juga masih hidup. Bahkan setiap anak Adam lahir, iblis juga lahir. Jadi jumlahnya iblis itu, setan itu, sebanyak manusia yang mati dan ditambah yang hidup, sehingga lebih banyak, ya. Sehingga godanya akan semakin dahsyat. Kemudian beberapa contoh saja godaan pada orang-orang tertentu. Contohnya, ya, orang kaya digoda dengan kepikiran, wes sugih desa ning kira pelitian wis tak urip umpama saja, ya. Atau mungkin sombong, ya, dengan lain kemudian dia pamer, enggak dinono sopan sore gitu. Atau sudah kaya tapi masih rapuh, ya, sudah punya selembar emas dengan 2 lembar, selembar dengan 3 lembar, dan tidak menurut kalau sudah makan kalau pada lembar itu godaannya orang lain. Godaannya orang miskin apa bro? Iri hati, tonggone tuku motor anyar atine loro, ya, atau yang lainnya. Atau angan-angan kosong, suk nek aku sugih. Nah, modelnya tak bangun nganggo emas kabeh, nek sugih kapan-kapan apa, ya. Godaannya seorang penjual apa? Curang, ya, sumpah palsu. Tangan wajib yang 3.000 tak kayak padahal belum tidak, ya. Godaannya pembeli apa? Ingkar janji, ya, dan lainnya. Godaan orang sakti tidak usul. Jadi setiap punya godaan, maksudnya bahwa, ya, kita terutama kita dalam berbagai macam posisi, ya. Godaan orang ngaji, godaan masih ngantuk, godaan ini saya pulang ngaji, ini kan, makanya Bapak Ibu kita harus waspada. Sama dulu kita tidak akan dapat dari utangnya. Atau nama itu, ya. Terus sekarang mempunyai setan secara lainnya. Ketika kita ada setan Yakub lahir, maka dikatakan mamingkum min ahadin, tidak siapa kamu kecuali yaitu ada namanya Korin, ya. Kalau orang sana katakan namanya kakang kawah adik Aryani, ya. Di setiap orang itu lahir, dia juga lahir namanya Korin. Kemudian orang itu akan bersama Korinnya. Saya telah punya Korin, ya, hanya sama dengan saya, ya, dengan terjadinya. Kemudian Korin itu akan selalu kemudian kepada kita tadi, ya, selama hidup kita, ya. Jadi nggak akan ada orang yang tidak tergoda, ya. Kemudian termasuk Nabi, cuma kalau Nabi bedanya setannya kalau sudah dikalahkan Allah, sehingga Nabi nggak ada yang menggoda. Ya, Bapak Ibu harus sadar bahwa kita itu sudah punya setan sejak lahir yang menggoda kita kemanapun kita pergi.
ditambah lagi dengan setan-setan yang lainnya. Ketika kita mengatakan bahwa setan itu adalah alladzi tuwaswisu fi nafsi wanas. Ada setan namanya orang tua. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Punya orang namanya Azar, itu jadi setan. Karena dia ngajak anaknya untuk jadi orang muslim. Setannya berupa anak, contohnya Nabi, setannya berupa istri tertentu, Nabi Nuh, Nabi Lot, setannya bojone Jumbi, ini alladzi waswisu adalah setan, dan untuk kelompok-kelompok yang lain, kemudian itu contoh-contoh godaan setan, bahwa sebagian orang tuh tidak terima dengan apa yang ada pada dia, diparingi alis kok mung cilik, jelekan cilik orang kan lebih terus dikerok ganti potlot. Ada juga yang dari orang lanang orang seneng, gitu, juga ganti wong itu, ada sebaliknya. Kemudian namanya L G B T, L lesbian, jadi wanita senang kali wanita, G kayak boneka, karena kemudian B bisa kakung kerso, putri kerso, pedus kerso, atau transgender, lanang pengen jadi itu pengen jadi itu merubah cita orang terima dengan takdirnya orang. Wong lanang kok kemayu. Nah, itu setiap orang sebetulnya diberi namanya sifat maskulin dan feminin. Orang lanang itu baiknya maskulinnya 80%, femininnya 20%. Jadi wong lanang itu nyambel ya betulnya iso, nyambel malah iso. Untuk yang lain apa ya? Jangan dibalik sing lanang malah luwes dandan. Luas masak saya itu malah yang ngapunten benaknya gendeng. Nah, kita kawan kan orang yang tidak pas pada tempatnya, banyak itu sebagian dari godaan kedepannya. Islam memberikan satu contoh untuk mengembalikan pada fitrahnya. Itu ada satu tantangan, makanya kita mengadu jangan mentoleransi orang-orang yang menyimpang tadi. Dan Amerika itu sudah ada beberapa tempat yang menjadi tempat untuk menikah orang-orang yang sejenis, wong lanang orang dinikah atau sebaliknya, kemudian apa yang terjadi akan terjadi berbagai macam musibah-musibah. Itu adalah sebagai contoh godaan setan, Kemudian yang lainnya apa itu? Jadi setan itu paling gigih, paling gigih untuk goda manusia. Lah kemudian ada beberapa orang yang tidak tergoda setan. Yang pertama adalah orang yang ikhlas. Di dalam surat Shad ayat yang ke-82 dikatakan, "Fabi izzatika ya Allah, demi kemuliaanmu, lawan sungguh akan aku simpangkan semuanya anak Adam, ila ibadatimu kecuali hambamu ya ikhlas." Itu salah satu orang yang dari godaan adalah orang-orang yang ikhlas. Apakah ikhlas itu? Ikhlas itu adalah memurnikan niatannya hanya untuk mencari balasan dari Allah. Mencari itu Allah. Nah, orang yang ikhlas tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Pangalembona sama dengan celakanya. Ada orang yang salah namanya si itu ketika dicela ya tetap sholat, ketika sholat ya tetap sholat, tidak terubah. Lah kalau orang itu terpengaruh dengan cacian makan dan godaan kursian, itu belum ikhlas. Wah saiki caploke dadi mantune Pak Kaji sregep anggone sholat.
terus tambah saja memang, maka itu ada satu pertanyaan itu dia belum ikhlas. Wah saya sampul jadi wong sugih, pakai tambah kata, ini waktu mumpung kata badannya, ya. Terus kalau ditipik di video dan lain-lain, ada satu kuda, ya. Jadi makanya Bapak Ibu, ya makanya kita semuanya usahakan untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budu Islam, ya. Tidak akan diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan akan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, orang yang tidak akan namanya putus asa. Ya, contoh-contoh, ya, ada orang tua didik putra-putrane, wis disekolahke nang pondok dibiayai didumani, digredahi dinasihati ditontoni oleh. Anda terus menawar dadi anak sing boten saleh, dadi napa niku anak jalanan. Kira-kira dia gelon apa lega wae. Wis disuwun nang pondok pirang-pirang tahun dikandani akhirnya jadi yang tidak itu ada juga. Lah kalau ikhlas enggak masalah. Ya Ibu, manusia itu tanpa dia rumah beretika yang menurut adalah Allah. Ya sehingga Bapak Ibu saya dalam mendidik anak itu harus yang ikhlas, ya. Kalau bisa kita doa dengan anak yang ala dini seperti Nabi Nuh, wis dikandani ngantek terakhir, termasuk kemudian orang yang tidak, ya kita tinggal tawakal lagi. Dan demikian juga dari anak pada bapak ibunya, wis diboktani nopo-nopo diurut, giliran ketemu warisan orang dikai, itu kalau aku. Wis diboktani wong tuane loro ditambahke, ternyata bareng ketemu warisan anaknya sing malah mati wenehi. Kenapa? Nah, ini contoh-contoh kita, contoh-contoh supaya kita terus makin ikhlas, ya. Dan untuk yang lainnya kita sholat bareng kalau itu usahakan dengan ikhlas. Bapak Ibu, ikhlas itu akan mendatangkan yang lebih banyak dibanding yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu paling ya dapat dunia ini kasih yang paling pol, ya. Selain sebenarnya tidak itu, ya. Sedangkan orang itu akan dapat dengan yang rusak. Makanya Allah sudah katakan, wa mali ahadin indahu itu jadi tidaklah apa-apa yang ada dalam kehidupan itu tidak akan diberikan kepada seorang yang beribadah, ya. Surga tidak akan diberikan pada orang yang sholat ngaji dan lainnya kecuali ketika itu dia dengan keinginan yang bos yang ini usahakan ikhlas. Lah ketika kita diminta bagaimana ikhlaskan, jadi diperikhlasan, jadi maksudnya jadi orang yang semakin ikhlas, ya. Terus juga dalam hal ini dikatakan bahwa orang-orang yang itu meskipun didatangi iblis dari banyak tempatnya, dari harta dia tetap bersyukur, dari harta dia tetap bersabar, terus dibanding-bandingkan, enten si A wong dodol wis ditawak-tawake ora payu, si B menawa malah laris, yang saya ngomong yang benar kan tadi mari ada kisah Bani Israil, ada dua nelayan, satu nelayan yang Islam, ketika dia mau melemparkan jalannya menyebut Allah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilemparkan, ditarik oleh itu opo-opo, dua kali, tiga dan berkali kan sampai asalnya putus. Putus asal wes pisang kira untuk mulai tenan,
kan bismillah kan dilempar kan. Oh ditarik entuk ewak siji tot cilik. Nah, ajeng dicekel loncat malih tanggan laut. Terus malaikat itu rodok kasih. Terus ada yang kedua, banyak orang-orang musyrik. Ketika mau melempar yang buat nama beralanya, kemudian disebar, kemudian ditarik, ya, kemudian dapat banyak ikan, sampai kapalnya penuh. Terus mereka itu puasa Allah, ya Allah, ini hambamu yang iman kepadamu, kok tidak kau berikan rezeki? Sedangkan seitu, ya, yang akan penuh malah kau berikan rezeki yang banyak. Ini gimana keadilan kamu? Allah katakan, dia mengatakan kamu kesini, ya, kamu kesini. Lihat lagi itu, ya, hambaku yang aku cintai, ya. Tidak begitu, saya siapkan seperti itu. Nikmat-nikmat yang luar biasa. Adalah hambaku itu yang iman tadi. Jika aku bernikmat yang banyak di dunia, akan kesenangan dengan dunia. Sedangkan yang satunya yang maksud tadi, tapi ikan yang banyak itu cuma nikmat di dunia. Inilah ya. Dia akan masuk ke dalam neraka. Saya mau ini. Terus banyak husnudon kepada Allah, ya, mesti direwangi sregep sunat berjamaah, ngajine sregep bunge, dikir motoran kok malah kejadian syarat itu adalah suatu ujian yang ujian pada kita sabar atau tidak sabar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah orang yang dia mau berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya. Di dalam surah Al-Qur'an, qul amal ya, ambillah permaafan. Kemudian perintahkan yang baik dan beramal dari orang-orang yang baik. Ya. Ketika ada orang yang merugikan kita, kira-kira umumnya Bapak Ibu, orang itu akan marah atau akan ketawa? Napa Bapak Ibu? Ibu-ibu pun krungu adzan tindak masjid, pun lagi mau kena mengenai pas putih, enten bocah-bocah dolanan bal. Balik nyempong ini, pasal kemudian ditendang terus kenging ibu kalau itu, kalau mau kena teh kenging bal, nah kita kira-kira nesu nopo guyu aku, cepat nesune, terus ingat firman itu, anak-anak itu memang sedang masnya bermain-main, ya, belum pada tingkatan yang kemudian kita memaafkan, cara bagus. Saya ya jangan kabar pokoknya nyotak edit gue jelasan juga, boleh. Kalau ibu alamatnya mana nih? Yang kedua, berusaha untuk mengajak pada kebaikan, ya, ngajak ngaji untuk ya, dan langkah-langkah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dijak ngaji, disaulah ngaji rentok berat, tak ngaji-ngajinya, ya. Kita bapak harus kembali wong lu tekan mikirin, kita tekan tingkat dunia, maka untuk kamu memang tidak bisa menerima. Lah ketika kamu itu digoda setan, ajeng nesu, kemudian kamu hendaklah minta tolong kepada Allah Ta'ala dari godaan setan tadi. Ada dua kisah. Yang pertama, ada orang kaya. Orang kaya yang suatu saat ingin mendatangkan tamu-tamunya, ya. Kemudian ada budaknya. Ketika tamu-tamu datang, kemudian dia bilang untuk menghidangkan hidangan. Lah sebenarnya hidangan pakai kuah no butuhnya. Sop nopo snack atau snack, ketika sedang menghidangkan hidangan tadi, budaknya tersandung dan menumpai kepada tuannya di depan tamu-tamunya. Nek sing dadi tamu panjenengan, kerujuk soten ngarepe
kintan nasu aku. Ya, aja nasu terus budaya pinter ya, odanda. Untuk zat yang perintah pada kita untuk memaafkan orang lain. Ya, kemudian dia dimaafkan. Kemudian menambah dan berupaya, kemudian budaknya tidak dimanfaatkan, malah dimerdekakan. Itu adalah contoh orang yang dia tidak tergoda dengan setan. Ya, sebenarnya yang tergoda dengan setan ngawur bae budak lan benar. Wong Laden malah brujuk sirah. Nah, meskipun saya tak penjuru. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, memang ketika akan kemudian kita tahu ya, melihat hal-hal yang kita tidak cocok ya, itu biarkan timbul namanya tidak suka ya, atau kita itu adalah akan marah. Lah kalau marahnya itu kepada orangnya namanya tidak pas. Yang kedua adalah perbuatan tadi yang dikatakan contoh ya, kita punya anak ya, disuruh untuk sholat tepat pada waktunya ya, kemudian yang namanya anak orang tentang yang masjid gimana gini buatan kepamit ya, kemudian dimarahi. Yang dia hadir adalah perbuatan tadi, bukan anaknya tadi. Sehingga ketika anak itu tidak berubah, kita juga akan berubah. Misalkan kita benci dan cinta itu bukan karena orang, tapi karena Allah. Jika Allah benci, kita juga benci. Ya, dan sebaliknya Bapak. Contoh saja ya, sifat namanya malas. Ya, Nabi sampai berta'awud, Allahumma ini akan menangkasani. Ya Allah, atau minta lindung kepada dari kemalasan. Makanya Bapak Ibu, kita harus benci dengan namanya kemalasan. Soalnya kita tidak boleh benci dengan orang yang malas. Karena Bapak Ibu ini orang itu bisa berubah, ya, sedangkan tidak bisa berubah. Makanya ketika jawaban kita harus berubah tadi pokoknya ya, kemudian berikutnya. Jadi yang kedua, ketika kita akan ternak, kita kemudian bertahu ya. Terus yang ketiga, orang yang ini adalah orang yang dia beriman dan taat kepada Allah ya, yakin kepada dan dia beratas apa yang dia usahakan ya. Nah, Ibu, setan itu tidak punya kuasa kepada orang-orang yang menolak dan taat Allah. Ada dua pedagang adabi, sama-sama jualan. Hari pertama sama-sama larisnya. Ya, si A berkata, "Loh, saya kan pedagang hebat ya. Tak tahu kemudian manis kados." Kemudian yang kedua yang tidak katakan alhamdulillah, alasan karena akan dari orang itu adalah ketika dia berhasil. Lah ketika dia hari kedua tidak laku tutul esok orang payu kabeh ya, si A nggak boleh, saya suka begitu ya. Nah, si A akan mulai sok dino tutul babar karena saya tuku sama Ibu. Itu dia katakan, saya adalah manusia biasa. Saya cuma wajibnya berikhtiar ya. Apakah untung Anda dulu adalah ketahuan untuk saya. Jadi kemudian ya, bisa untuk jadi orang-orang yang menerima kebenaran Allah. Kita semuanya semoga yang pertama jadi orang yang ikhlas. Yang kedua, ketika akan tergoda monggo kita Allah, dan tidak monggo semakin iman dan Allah semuanya termasuk orang-orang yang tidak ketika digoda oleh setan. Mungkin ada sama itu pada masalahnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antal muhsin. Akhir dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi